pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebelumnya, apakah kita sudah pernah membuat? Belum ya? Itu, mari kita buat kesepakatan kelas 5. Apa itu kesepakatan? Ya, kita berdiskusi ya. Nanti kira-kira kelas ini kalian senangnya bagaimana? Impian tentang kelas 5 ini bagaimana? Terutama tentang cara-cara ya, situasi kelasnya, keadaan kelas, kebersihan. Ya ini semacam peraturan, tapi peraturan ini kita buat bersama. Jadi Pak Guru dengan kalian membuat peraturan bersama. Pak Guru, kamu oke? Coba ide-idemu apa nanti dituliskan di ini kan saya bagikan ya. Nanti kamu menuliskan kira-kira kelas ini maunya bagaimana. Misalkan kelas ini senantiasa harus bersih, jadi kamu membuatnya menjaga kebersihan kelas. Nah, Pak Guru sepakat, nanti berarti kita kesepakatannya adalah menjaga kebersihan. Apa yang lain lagi kamu tuliskan. Nah, nanti dari kesepakatan ini nanti kita rangkum, kita kumpulkan menjadi kesepakatan atau keyakinan bersama dengan kelas ya, yang harus kita taati bersama. Dan saya bagikan ya, ini dituliskan terus ditempel di depan. Nanti setiap anak berbeda. Pak, kalau ada sama gimana? Gak apa-apa ya, tapi jangan lihat temennya ya. Semuanya harus berpendapat, harus menulis. Kita buatkan, dipajang yang bagus, kita tempel di sini. Jadi besok semuanya bisa baca. Oh, ini kesepakatan dan keyakinan kita yang sudah kita sepakati. Dan kamu harus yakin karena itu berasal dari kamu, bukan Pak Guru yang buat loh ya. Kamu dulu ya yang usul ya. Dan kita sepakati bersama. Oke, tepuk tangan kita semua. di taman ya? Oh iya, ini Pak kemarin itu juga ada itu kakak kelas juga kemarin yang pusat bunga di taman itu juga ada.
bahkan dulu Pak Guru itu waktu masih sekolah ya pernah tuh nggak sengaja itu merusak keran. Nah, Pak Guru main-main nggak sengaja pada Pak Guru itu menyenggol keran dan kerannya patah. Jadi kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah merusak tamu. Tapi gini Pak Ren, Pak Guru ingin tahu dulu gimana ceritanya tadi kok kamu bisa itu menginjak bunga, kok bunganya patah itu bagaimana cerita? Alasanmu apa tadi? Gimana? Coba ceritakan. Tadi saya lari-lari Pak, melewati taman dan tidak sengaja menginjak bunga sampai bunganya patah. Oh, tadi kamu berarti niatnya mau bermain-main, Pak Ren. Ya itu gini Pak Ren, kalau bermain-main itu seharusnya di mana? Di halaman. Tidak boleh menginjak-injak di taman. Nah, kita kan sudah buat keyakinan kelas ya Pak Ren ya. Nah, dari keyakinan kelas itu kira-kira bagian mana yang kamu langgar? Merusak fasilitas sekolah. Nah, itu kamu tahu. Nah, kalau kamu sudah tahu kamu melanggar keyakinan yang telah kita sepakati, nah kira-kira apa yang kamu lakukan agar permasalahan ini cepat selesai? Mengganti bunga yang sudah retak. Oh, gitu. Kamu punya bunga? Punya Pak di rumah. Punya di rumah ya? Oh ya, bagus. Kamu berarti sudah berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Nanti di bawah hari Senin ya Pak Ren ya bunganya? Ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suryadi Cipto Hartoyo SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru semua yang hadir pada kali ini yang sangat kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah alamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat serta taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu waktu.
dan sholawat dan salam mari kita berdoa dan kita bantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat dengan beliau kita bisa mengikuti jalan yang kita spesial ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini untuk menghadiri acara yang telah kami laksanakan, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga mohon maaf apabila dalam kami menyambut Bapak dan Ibu guru semua kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semua. Dan di sini saya berdiri sini bukan berarti saya yang paling pandai atau yang paling baik dari Bapak Ibu guru, tapi di sini saya berdiri sebatas saya menjalankan tugas yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun pada kesempatan siang hari ini susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga penyegaran pikiran, yang keempat berbagi pengalaman dan pemahaman implementasi budaya positif, yang kelima tanya jawab, yang keenam bagasi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu, langsung saja kita awali acara ini dengan dibuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara doa. Semoga acara ini berjalan lancar, tidak ada kelabur. Bapak Ibu, mari sejenak kita berdoa. Berdoa bersama. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu kita akan sejenak penegatikan Bapak Ibu ya. Kita habis ngajar penat, ini malah diajak untuk seminar. Mari kita sejenak penyegar pikiran. Ini khusus yang pandai matematika, atau yang lain juga boleh. Biasanya pagi ini yang pandai. Nah ini Bapak Ibu guru, perintahnya ini adalah pindahkan satu batang korek api agar bersamaan ini benar. Jadi satu manafsat boleh dipindahkan ya, agar menjadi sebuah angka yang atau bersamaan yang benar. Monggo yang bisa menjawab mungkin bisa angkat tangan. Ini Pak Di ahli matematika ya. Monggo Pak Suryadi. Ada penjumlahan diambil satu yang vertikal ditaruh di depan angka 2. Ini tidak Dipindah di depan angka 2. 5 dikurangi 7. Itu salah ya. Oh yang ini pindah ke Di depan angka 2. oh jadinya Yang vertikal 5 dikurangi 7. nggak bisa Pak kalau 7. Lah kan negatif 2. Nggak bisa negatif Pak ini. Yang angka itu kan ada plus. Ya begitu nih. Yang berdiri dipindah menutup angka 5 atas kotak. Jadi Ke sini atau ke sini? atas. Ke sini. Ya. Ya jadinya 9. Ya betul. Akan untuk bunyi ini. Seperti itu. Nah ini kita di sini jadinya ada angka 9 dikurangi 7 jadinya 2. Mungkin satu kali lagi, monggo. Ini ambil satu batang korek api agar menjadi persamaan yang benar. Terserah yang menang. Ya, dipikirkan. Monggo Pak Jaka. Terus yang kedua diambil, Yang ini ada ya itu diambil, atas diambil, dikasihkan 1, jadi dikasihkan 1, ya itu. Tiga. Ya, 2 tambah 2, dikurangi 3, 1. Boleh dicoba lagi boleh. ya.
Oh, proses di depan. Ya, begitu ya, monggo begitu ya. Yang mana Proses begitu ya? yang depan dikasih yang satu. Ya, ini. Dua kurangi dua. Iya, ini tadi ya. 0 tambah 3. Ya, betul. Jadi 2 dibagi 2 0 tambah 3 sama dengan Betul. Ternyata siang-siang ini masih konsentrasinya luar biasa. Baik Bapak Ibu, cukup kata lagi. Bisa kita lagi sih dalam bentuk. Lah ini ada di angka ini bentuk. Ini biar jadi 2 persegi bagaimana Bapak Ibu? Memindahkannya 2 bertambah api. 2 kali angkat, 2 kali mengangkat. Ya, dengan mengangkat agar terbentuk 2 persegi. Ini kan cuma 1 persegi. Dia jadi 2 persegi. Tapi pindahnya harus 2. Yo kan buat dipindah. Yang korek api berdiri satu-satu. Ya, betul. Dipindah ke sebelah kanan. Ini dipindah ke sebelah kanan. sini. Salah satu. Oke, Yang oke. sebelah atas. Sini. Ya. Nah ini terus gimana? Gesek. Ini Gesek. yang paling timur. Ini Pak. Ya, pindah ke sana, vertikal. Sini gini. Ya, terus bawahnya pindah ke Ya. Betul. Bapak Ya. Allah. Betul. Jadi agak terlalu berat. Kalau itu betul terbentuk 2 persegi, namun kita menyisakan 1 batang api. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ternyata siang-siang masih konsentrasi. Baik, kita langsung ke materi ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif itu yaitu sebuah kebiasaan yang bernilai positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dalam penerapannya itu tercermin nilai-nilai positif atau nilai kebajikan. Nah, dalam menerapkannya itu anak-anak itu termotivasi dari dalam diri, bukan atas paksaan orang lain. Yang namanya budaya itu kan sudah otomatis. Nah, ini diharapkan anak-anak itu sudah otomatis menerapkan tanpa ada paksaan. Atau kata lainnya di sini tanya itu termotivasi intrinsik. Seperti halnya budaya yang sudah dilaksanakan di sekolah atau di daerah orang, ya itu sudah otomatis orang-orang setiap malam Jumat yasinan, dan budaya itu kan tanpa diperintah tanpa apapun, orang-orang sudah otomatis setiap Jumat itu tergerak artinya untuk yasinan. Nah di siswa ini biarkan seperti itu Bapak. Jadi ketika kita sudah berhasil menerapkan budaya positif ini, tanpa kita embel-embeli imbalan, tanpa kita embel-embeli hukuman, anak-anak sudah tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, tapi itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Itu sesuatu yang perlu ada strategi dalam penerapannya. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk membangun budaya positif itu maka kita memerlukan ini konsep-konsep yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya yaitu kita juga harus mempunyai keyakinan kelas dan kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia dan dengan berkualitas. Yang kelima yaitu kita harus mengetahui 5 posisi kontrol dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu apa saja yang kita bahas bersama. Yang pertama kita akan berbicara mengenai positif dan nilai kebajikan universal. Seperti apa yang saya sampaikan di tadi Bapak Ibu, mengawali dari budaya positif ini berawalnya dari disiplin positif dulu. Mengapa kok disiplin positif kok tidak disiplin biasa saja? Disiplin positif ini diharapkan disiplin yang termotivasi dari dalam diri anak. Ketika anak-anak itu melakukan disiplin itu termotivasi secara intrinsik, tidak terpengaruh dari hal-hal apapun. Dan nilai kebajikannya itu apa? Nilai kebajikannya itu adalah nilai-nilai yang hendaknya diharapkan tumbuh dari anak. Khususnya untuk saat ini kita mengenal dengan istilah pelajar Pancasila. Nah, dengar Bapak Ibu ya.
Ya, pernah mendengar kata Pancasila. Adapun karakter pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Dan yang terakhir, yang kelima berkenalan kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi ketika anak-anak itu melakukan diskusi, diharapkan memunculkan karakter-karakter ini. Sekali lagi yang dimunculkan karakter ini, karakter yang ketika melakukannya itu termotivasi dari diri sendiri. Nah, untuk membangun itu Bapak Ibu Guru, maka kita harus meluluskan paradigma yang sebelumnya kita kita pahami sebelumnya itu ternyata kurang sesuai. Ya, ada beberapa paradigma yang selama ini kita anut ternyata itu kurang sesuai. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Guru itu ternyata kenyataannya tidak bisa Bapak Guru untuk mengontrol murid. Kita bisa memerintah anak, kamu sudah begini, itu kita bisa melakukannya. Tapi ternyata dari anak itu ada semacam gejolak, dia terpaksa. Jadi ketika kita tidak perintah, kita tidak kontrol, anak itu tidak melakukannya. Nah, begitu makanya teori ilusi itu guru mengatur itu ilusi, nggak bisa. Ketika tidak ada guru, anak sudah lepas kontrol. Yang ketiga itu ilusi mengenai kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Terkadang kita ketika anak bersalah kita jelaskan kesalahannya secara jelas-jelasnya sehingga anak ada sampai menangis. Harapannya anak tersebut menyesal. Tapi kenyataannya itu kurang sesuai Bapak Ibu. Ya, karena itu justru akan membuat anak kurang percaya diri, ya, kurang dihargai dan kurang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sering terjadi, ya, saya lebih dewasa akan lebih bisa mengontrol yang bawah, itu ternyata tidak bisa. Kenyataannya dalam hati pasti ada gejolak dan itu tetap tidak terpaksa. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, ini terkait untuk bisa kita membangun budaya disiplin, kita harus paham mengenai teori motivasi manusia, yaitu ada dua motivasi secara eksternal dan internal. Ketika kita mendapatkan motivasi eksternal itu aslinya anak-anak itu aslinya tidak nyaman. Ya, ketika dapat itu karena hukuman, dia terpaksa. Saya datang ke tempat itu karena itu kenapa dihukum. Saya tidak jadi tugas, banyaknya tadi dihukum. Itu artinya dampaknya tidak nyaman. Terus ada juga karena mendapatkan imbalan baik, nanti kalau juara satu dikasih apa, kalau dapatkan yang bagus dikasih apa. Itu kan kelihatannya bagus, tapi kenyataannya itu juga malah menurunkan karakter anak. Dan yang bagus sebagaimana yang itu adalah motivasinya dari internal. Ketika anak itu bisa mampu menghargai diri sendiri dan mampu menjadi orang seperti apa yang dia inginkan. Nah ini yang perlu kita bangun bersama Bapak Ibu. Nah ini alasannya mengapa hukuman dan penghargaan itu tidak disarankan. Ketika anak itu mendapatkan penghargaan, ya, itu menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas dan juga mengurangi motivasi fisik, di mana motivasi fisik tadi yang diharapkan tumbuh pada anak. Selain itu, hukuman itu juga sesuatu yang menyakitkan, ya, sesuatu yang menyakitkan, membuat anak menjadi sakit fisik maupun sakit hati. Dan anak juga membenci kedisiplinan karena takut dihukum, akhirnya takut dengan aturan-aturan yang dibuat. Mendorong anak menyakiti diri sendiri dan juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Selain itu, marah, merasa bersalah, dipermalukan karena tidak dihargai di depan orang lain. Dan kita dulu terlepas kontrol. Jika anak buat salah, kita langsung kemarin tempat. Padahal kalau kita diri sendiri jadi itu ya, kalau kita ada salah di depan umum kan kita juga
yang merasa gimana, walaupun kita sebenarnya juga salah. Jadi ketika mengenai kurang banyak itu sebaiknya dihindari. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang penting ya. Kalau hukuman tidak boleh, penghargaan juga tidak dianjurkan. Lalu apa yang dilakukan ketika anak itu melakukan kesalahan? Dan ini solusinya yaitu dengan menggunakan restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bukan fokus pada salahnya, tapi fokus pada solusinya. Nah, kita melakukan solusi. Anak itu dipanggil, lalu dibicarakan dengan baik-baik. Nanti ada tahapannya namanya ketiga restitusi akan kita bahas selanjutnya. Namun setelah gambarannya kita bahas dulu secara restitusi itu ya itu lagi. Jadi kita bukan fokus pada kesalahan anak itu apa, tapi kita berusaha untuk mencari solusi agar anak itu menyadari dengan secara dari dalam hati dan diharapkan tidak akan terjadi atau diulang lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi agar kita tepat dalam memberikan layanan restitusi. Yang pertama, kita harus pahami bahwa bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Anak diajak seperti itu, Bapak. Dan memperbaiki hubungan, dan kita menawarkan tawaran bukan paksaan. Ketika anak melakukan pelanggaran, misalkan tidak jalan tugas, hukumannya kamu harus kerjakan tugas 10 kali. Tapi dalam restitusi tidak seperti itu. Kita tawarkan, kira-kira kamu gimana hukumannya kalau kamu kerjakan tugas? Kira-kira seperti itu, Bapak. Jadi kita memberikan tawaran. Selain itu, restitusi juga menuntut untuk melihat diri dari dalam hati. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada keluarga. Jadi anak-anak itu tidak merasa dipermalukan di depan anak-anak yang lain. Ketika sudah berbuat salah, dia mau kembali ke kelompoknya, itu dengan keadaan yang percaya diri lagi. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk dapat mencapai restitusi itu ada yang kita namakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini sesuatu yang penting karena untuk menjamin atau untuk menunjang lancarnya kita dalam melaksanakan restitusi. Keyakinan kelas itu adalah hampir sama dengan peraturan, tapi itu bukan peraturan. Ya. Restitusi apa keyakinan kelas itu bukan peraturan. Nah, pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas kok tidak kita pakai peraturan kelas saja yang sudah ada? Nah, inilah saya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu adalah hasil musyawarah kita dengan anak. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk menggali impiannya untuk kelasnya itu situasinya dibuat bagaimana. Kadang-kadang aturan yang dibuat yang tidak ada itu belum mewakili isi hati dari siswa tersebut. Jadi kita diberi kesempatan, kita ajak ngobrol, kita beri kesempatan anak-anak untuk mencurahkan apa yang ingin disampaikan. Kalau peraturan kan cenderung dibuat oleh guru atau pihak sekolah saja tanpa melibatkan siswa. Nah, dari keyakinan kelas juga dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif, misalkan kita mengharapkan anak-anak itu menjaga kebersihan, jadi dibuatlah keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas. Kalau di peraturan kadang-kadang dilarang buang sampah, dilarang makan di kelas. Nah, ini kan kata dilarang ini kan kesannya adalah negatif. Terus selanjutnya, kalau yang ini tidak perlu banyak ya, ini kita buat simpel agar anak itu mudah ingat. Kalau peraturan terlalu panjang dan rigid kadang-kadang malah lupa. Dan selanjutnya yaitu senantiasa ditinjau sewaktu-waktu. Jadi kalau kayak kelas itu kita selalu merefleksi kekurangannya di mana. Oh, aturan ini ternyata ada kelemahannya seperti ini. Nah, kita lakukan pengkajian lagi.
Kalau peraturan mungkin jarang ya ditinjau. Mungkin itu alasannya Bapak ya. Alasannya mengapa kita melakukan keyakinan kelas. Dan ini ada video ketika saya membuat keyakinan kelas dengan murid-murid saya di kelas 5. Udah disimak Bapak Ibu. Sebelumnya apa kita sudah membuat? Tadi kita membuat kesepakatan kelas kita. Apa itu kesepakatan? Ya kita berdiskusi ya. Jadi kira-kira kelas ini ada kesenangannya bagaimana? Tidak tentang kelas ini bagaimana? Terutama tentang cara-cara kelasnya. Ya ini semacam peraturan, tapi peraturan ini kita buat bersama. Dipakai dengan cara membuat peraturan. Kalau oke, membuat demo apa nanti dituliskan di ini yang saya berikan. Menuliskan kira-kira ini nomor bagaimana. Misalkan kelas ini senantiasa bersih, jadi kamu membuatnya menjaga kebersihan kelas. Nah, bagus banget. Tapi kita sebenarnya adalah menjaga kebersihan kelas. Kalau yang lain lagi, kamu tuliskan. Ya. Nah, nanti dari sekolah ini kita rangkum, kita kumpulkan menjadi sekolah atau keyakinan bersama dengan kelas. Yang harus kita taati bersama. Berawal dari kesepakatan kelas yang dijadikan keyakinan kelas. Jadi saya pernah berbeda. Kalau ada semuanya, apa itu jangan lihat temannya. Ya, semuanya berpendapat harus menulis. Nah, itu anak-anak diberi kesempatan untuk menuliskan apa yang ada di dalam isi hatinya. Jadi diharapkan kesepakatan yang telah dibuat ini menjadi keyakinan. Kalau sudah keyakinan berarti kan lebih kuat. Ya, ini ternyata anak antusias sekali, bersemangat ya, untuk kita diajak seperti itu. Kita libatkan anak dalam membuat keyakinan ini. Ya, kita adakan di kelas semuanya. Dan kita berusaha kalau ada anak yang mungkin ingin mengganti, ya, kurang sesuai atau beri kesempatan. Kita buatkan di pakai terus dan dalam ini. Oh, ini kesepakatan dan dengan sejak kita salah. Dan itu harus yakin karena itu sudah mereka membuat ya. Kamu juga ya, ya. Dan kita sepakati bersama. Oke, tenang semua. Untuk Bapak Ibu ya, ketika anak-anak sudah kita ajak, kita simpulkan ini nggak semuanya ditulis, kita ada yang mirip-mirip, apa yang kita jadikan satu, dan itu harus anak diajak untuk harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu adalah keyakinan bersama. Dan kalau itu selanjutnya itu kita anak kita ajak untuk menandatangani biar lebih mantap. Nah, ketika sudah semuanya sudah oke, itu anak-anak kita ajak untuk menandatangani. Tidak hanya muridnya Bapak ini, gurunya juga harus tanda tangan karena ini kesepakatan bersama, bukan sepihak. Kalau murid itu berarti muridnya saja, ini gurunya juga. Dan ini juga berlaku untuk gurunya, tidak hanya untuk muridnya, seperti itu.
Nah, Bapak Ibu guru mungkin nanti bisa dicoba di kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk membangun budaya positif tadi, selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, penting sekali kita untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi pada intinya inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Mengapa ini penting kita pelajari? Ketika kebutuhan 5 ini tidak terpenuhi secara positif, berarti semua orang itu pasti inginnya itu mencapai sesuatu dengan cara yang baik. Tapi ketika dengan cara yang baik itu sudah mentok nggak bisa, pasti akan menggunakan cara-cara yang negatif. Dan itu berlaku pada peserta didik, Bapak Ibu. Ketika terjadi pelanggaran anak itu kesalahan, pasti ada 5 kebutuhan ini yang belum terpenuhi. Nah, seperti kejadian kemarin ya di kelas 5 itu ada seorang anak ya, seorang anak yang sok jagoan, ya selalu apa itu mau temannya nantang bahasanya sering ngajak berantem temannya. Ternyata setelah saya telusuri kita dapat institusi, ternyata dalam anak tersebut ini bagian yang penguasaan. Dia ingin mendapat pengakuan bahwa dia itu adalah anak yang jagoan. Akhirnya solusinya gimana Bapak Ibu? Kita jangan salahkan anak yang memang itu dia ini ingin penguasaannya, ingin berkuasa. Makanya kita solusinya yaitu kita arahkan anak tersebut untuk mengikuti apa itu atlet ya, menyalurkan bakatnya itu buat atlet, dia mendapat pengakuan secara positif. Kita beri gambaran dan arahan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Mengapa ini perlu dipelajari? Karena ini berkaitan dengan gurunya. Posisi kontrol ini berkaitan dengan gurunya. Nanti Bapak Ibu bisa mengamati mana yang saya lakukan atau bagian mana yang saya lakukan. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Pasti kita Bapak Ibu dulu pernah mengalami. Ya, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, dan kata-katanya biasanya agak kasar. Awas dengan PR. Ya, biasa seperti itu. Itu tipe-tipe seorang guru penghukum. Awas besok kalau nggak jangan tugas. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu membuat merasa bersalah. Biasanya kalau ini agak lembut. Memang kesannya baik lembut, tapi biasanya anak cenderung minder dan macam menghargai. Nah, contohnya Bapak sangat kecewa sekali dengan apa yang Bapak lakukan. Mengapa kamu tidak menjalankan tugas? Bapak sangat kecewa. Kata-kata Bapak sangat kecewa ini kesannya halus, tapi anak-anak biasanya akan ya merasa kurang dihargai. Selanjutnya yaitu pemantau. Posisi pemantau ini berarti kita mengawasi atau memantau anak-anak. Nah, posisi ini biasanya seorang guru mempunyai data yang valid, yang data yang setiap harinya digunakan. Misalkan mengamati anak-anak itu, oh itu si A itu sering datang terlambat, oh si B itu dia kalau pacaran lalu pakai topi. Nah, ini posisi seorang guru pemantau. Dan yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai teman. Jika sebagai teman ini yaitu kelihatannya bagus guru ini, karena kita menganggap ada teman. Tapi jangan salah Bapak Ibu, posisi sebagai teman ini juga ada dampak negatifnya. Seperti ini ya. Ya sudah, kalau kamu tidak ada tugas nggak apa-apa, lainnya jangan ya. Nah, itu biasanya bagus. Atau ya tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu yang membersihkan. Misalkan kelas 1 melupakan, tidak apa-apa, nanti Bu Hari yang membersihkan. Itu kelihatannya bagus, tapi harus dipahami bahwa itu ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Yaitu anak tersebut akan cenderung tergantung pada gurunya, jadi tidak mandiri. Dan ketika gurunya tidak mau membantu, murid tersebut akan merasa kecewa. Oh, guru ini biasanya akan dibantu, bukan tidak, akan merasa kecewa. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid
Dan ketika ada kesalahan, guru ini berusaha untuk mencari solusi. Ini contoh percakapannya ketika ada anak yang melakukan pelanggaran. Apa yang kita yakini? Kita tanyakan, kan kita sudah mengingatkan kelas bahwa apa yang kita yakini, masa kamu lupa, coba diingat-ingat gitu. Apakah kamu yakininya? Terus setelah itu kita melakukan solusi. Apakah kamu sudah memperbaikinya? Kalau ya, kira-kira bagaimana caranya? Seperti itu. Jadi posisi manajer ini posisi yang jadi saya kira lebih luas. Kira-kira kalau yang pernah dialami Bu Ani posisi yang mana? Pernah sebagai pendukung, memantau, terlambari. Dan diharapkan kalau setelah ini nanti diharapkan berusaha sebagai manajer gitu. Ya, oke. Selanjutnya, ini yang pokok yang di ujung materi, yang istilahnya poin pentingnya yaitu di segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan restitusi tadi. Ya. Tadi kan saya sudah mengatakan kalau hukuman tidak boleh, pidana tidak boleh, maka apalagi restitusi. Dan segitiga restitusi adalah tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah itu jangan malah didalamkan salahnya. Jadi malah kita istilahnya ditenangkan, kalau orang kita ditenangkan. Jadi kalau berbuat salah itu jangan langsung ya ditenangkan. Enggak kamu saja yang enggak dengan tugas itu kemarin ada juga kok. Kan anak lebih tenang. Kamu tuh yang dengan tugas gimana tuh kamu dengan tugas itu? Nah, kan anak lebih. Anu ini kemarin ada, itu juga ada tugas. Bahkan saja kok. Nah itu kita sampaikan dulu anak dengan tenang. Kita nggak takut seperti itu. Terus yang kedua kita validasi kebutuhan. Nah di validasi kebutuhan ini kita berusaha untuk menggali mengapa kok nggak dengan tugas, kemarin ada apa begitu. Pak kemarin tetangga lalu keras bilang suaranya nggak kedengeran, mau nggak presentasi. Pak ibu melahirkan adik gitu. Kita jadi jangan langsung menjatuh anak kita, cari dulu kenapa penyebabnya. Kalau dia sudah mengutarakan, lalu yang ketiga kita menaikkan keyakinan kelas tadi loh yang kita buat semakan tadi. Di situ anak kita coba untuk menang. Misalkan anak kan kemarin kita sudah buat kesepakatan ya yang sudah yakini bersama. Apa ya kira-kira yang kamu lakukan itu? Oh iya Pak, mengerjakan tugas Pak bagus. Oh iya, kamu udah tahu kan kesalahannya. Terus kita kira-kira apa yang kamu lakukan agar kesalahan itu tidak terjadi lagi? Dan ini juga ada contohnya Bapak Ibu sudah. Nah ini bentuk segitiganya seperti ini, segitiga restitusi. Nah ini selanjutnya saya bukakan contoh ketika saya melaksanakan restitusi. Ini kemarin ada kasusnya si Pandi ini membuang sampah di dalam laci bangku kelas. Nah,
Oke, coba dulu ya. Nanti kita ngobrol ya. Halo pagi. Tadi saya lihat banyak sekali sampah yang ngaji ya. Ini pagi itu kemarin ini juga pernah seperti itu. Saya juga itu banyak sekali sampah ngaji. Bahkan itu bekas jajan juga terus keras kembali. Tidak bekas saja. Nah, sebenarnya kamu bukan satu-satunya yang melakukan itu, tapi perlu ingin tahu apa hasil kami kok sudah mengkaji apa. Sebenarnya saya mau ke tempat sampah, tapi akhirnya lupa saya lupa. Oh lupa, nanti kamu bilang sih. Nah, sebenarnya kamu tahu kan yang lebih efektif dan lebih bagus itu gimana? Sebenarnya saya tidak sampahnya sampah. Betul. Nah, pagi kelasnya kan kelas ya. Jadi kelas itu kira-kira mana yang kamu mau? Tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, saya ingin masuk pada tempatnya dan bila itu kamu sudah tahu. Nah ini kami kira-kira ada banyak selesai apa yang tanya. Membuang sampah pada tempatnya. Tadi itu sudah ya. Pasangan diulangi. Oke. Demikian Bapak Ibu. Itu salah satu contoh penerapan restitusi ketika anak melanggar kesalahan. Nah, dari ketika tahapan tadi ya, saat menjalankan restitusi diusahakan kita sudah menyiapkan ya kata-katanya agar restitusi ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang bisa tercapai. Jangan sampai kita ketika menghadapi sesuatu kita kehabisan kata-kata kehabisan kata-kata atau kemudian. Jadi dipersiapkan ketika kita sebelum mengambil sesuatu itu kita persiapan dulu. Seperti itu nantinya. Baik Bapak Ibu Guru, dari 6 materi sudah kita sampaikan. Nah, saatnya kita diskusi dan tanya jawab. Nah, sebelum diskusi dan tanya jawab, saya ingin Bapak Ibu lebih fresh lagi ya, lebih fresh lagi, lebih semangat lagi. Saya akan menguji konsentrasi lagi pada Bapak Ibu semua. Apa bilang nyanyi? Bapak ini begini Bapak Ibu, saya mempunyai tepuk. Ya, tepuk ini adalah tepuk uji konsentrasi. Jadi ketika saya berkata satu, Bapak Ibu Guru itu tepuk 1 kali. Ketika saya berkata 2, tepuk berapa kali bukan kali? 2. Oke. Ketika saya berkata 3, tepuk 3 kali. Ketika saya berkata 4, tidak tepuk. Tiga-tiga Ibu. Ketika saya berkata 4, tidak tepuk. Ini tepuk konsentrasi. Ini kita lihat. Oke. Bisa dicoba ya? Ya, saya akan kata ya. 1, 2, 3, 4. Ya, oke, kita coba lagi. 1, 4. Oke, luar biasa. Kita coba lagi. Ya, kita coba. 4. Lagi luar biasa. Bisa menang. 2, 1, 2, 1, 2, 4. Ya, luar biasa. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu semua. Karena walaupun saya gini masih konsentrasi. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita diskusi dan tanya jawab. Mungkin apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Guru lebih mengerti. Oh Pak, aku sudah pernah di sana seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu Guru mau menyampaikan, atau mungkin ada yang bertanya. Kami silakan Bapak Ibu Guru, saya beri waktu untuk kira-kira mau bertanya. Monggo Bu Sinten yang mau. Oh Bu Andin,
mau diskusi menyampaikan sesuatu apa pertanyaan gimana? Bertanya Pak Budi. Oh, nggih, monggo. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan gambar-gambar sudah jelas, namun di sini masih ada satu ganjalan buat saya, yaitu tadi disampaikan tahapan penerapan segitiga restitusi. Nah, apakah tahapan itu harus urut atau bisa dibolak-balik, Pak? Oh, terima kasih. Jadi tahapan segitiga restitusi tadi, ya, apakah bisa dibolak-balikkan? Tapi ada 3 tahapan gitu. Ini saya kembalikan ke atas. Ini ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini, apakah ini bisa dibolak-balik? Begini Bapak Ibu Guru. Jadi di sini itu diharapkan itu urut sesuai dengan ini. Karena ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika kita langsung tanyakan keyakinan, anak posisinya masih labil. Biasanya anak itu ketika membuat kesalahan itu sudah otomatis dia itu aslinya dan hatinya itu jadi tidak pernah bersalah. Pasti takut lah dipanggil Pak Guru, pasti aku marahin gini ya. Makanya kita harus stabilkan dulu identitasnya. Terus yang kedua, tanyakan apa itu alasannya. Biar anak itu tidak berkesempatan untuk mengutarakan apa alasannya. Dan yang kita tanyakan keyakinan dari kesepakatan yang telah kita buat bersama. Jadi kesimpulannya diusahakan keterurut di agar apa nanti apa yang kita sampaikan mengena pada anak. Jadi anak itu termotivasi, intensinya itu tercapai. Dia sadar, ya ternyata kalau beberapa tugas itu kita ketinggalan materi, kita tidak bisa mendapatkan materi secara maksimal. Jadi ketika anak seperti itu, dia sudah otomatis tanpa diberi penghargaan hukum, dia akan berusaha untuk menjalankan tugas seperti itu. Benar dibuatnya. Iya. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Saya bertanya Pak Budi. Oh, oke, monggo Bu Warni. Ya, saya tertarik mengenai segitiga restitusi. Iya. Ketika melaksanakan layanan segitiga restitusi, tapi kita belum membuat keyakinan kelas, apakah segitiga restitusi tetap bisa dilakukan, Pak? Oh iya, baik, terima kasih Bu Ani, pertanyaan yang luar biasa. Ya, ketika kita melakukan restitusi, tapi kita belum sempat membuat keyakinan jelas itu gitu. Ini Bapak Ibu, kalau kita belum membuat keyakinan jelas, berarti kita punyanya peraturan kelas. Gitu. Ya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, Bu, kalau peraturan kelas itu kurang tepat, ya. Makanya kita susun keyakinan kelas. Kita buka kembali di slide awal alasannya kenapa harus keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Karena tujuan kita itu pada intinya itu menumbuhkan motivasi anak. Makanya apa aturan yang kita buat itu kita hendaknya mengajak anak untuk berdiskusi, untuk memusyawarahkan kira-kira aturannya seperti apa. Makanya kita harus punya keyakinan kelas itu, bukan peraturan. Kalau peraturan kelas berarti yang membuat mungkin punya beban sendiri. Nah, belum dipakai gitu ya. Ya, makanya nanti diganti kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Dan di tahapan restitusi itu dipakai saat tahapan yang ketiga. Jadi diusahakan, makanya dibuat dulu keyakinan kelasnya, Bu. Oke. Nah ini, jadi kalau kita belum punya keyakinan kelas, ketika kita mau menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati, nah kita nggak bisa melakukannya. Makanya nanti diusahakan kita buat keyakinan kelas dulu. Nanti dibuat nih, putra ya. Oke, wonten malih Bapak Ibu Guru, pertanyaan atau diskusi? Pak, ya. Kalau tutup atau lanjut? Tutup ya. Ya, baik, kalau mungkin Bu Putri ada yang mau ditanyakan? Betul, Pak. Oke, Putri ya.
Baik, Bapak 12 kita lanjutkan yaitu refleksi. Nah, Bapak Ibu Guru, saya beri waktu Bapak Ibu Guru untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan ini. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak dan Ibu selama mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah menyimak penyajian materi. Jadi saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Bapak Ibu Guru bisa nanti menyampaikan. Baik Bapak Ibu Guru, kalau sudah kita tunggu nih waktu dulu biar dapat. Ya, saya cukup Ibu. Atau sudah belum? Sudah. Kalau sudah, monggo salah satu atau kita dengan tadi menyampaikan untuk refleksi yang pertama. Monggo, Pak Tutu, monggo Pak Tutu. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Budi yang sudah memaparkan seminar pada hari ini. Pada dasarnya saya merasa senang atas apa yang disampaikan Pak Budi saat ini. Banyak pemahaman baru yang saya peroleh setelah saya menyimak apa yang disampaikan materi pada hari ini. Selain itu, di dalam penyampaian materi ini Pak Budi sangat jelas sekali secara berurutan, secara jelas juga apa yang disampaikan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Dawang Satu ini, sehingga kami merasa senang dan bangga terhadap program yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Tutu. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat nih Pak apa yang disampaikan hari ini. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo enten ingkang betul mengutarakan kira-kira hal baru apa? Monggo. Langsung saja untuk perasaan ketika mengikuti seminar dari Pak Budi selaku guru penggerak dari satu ini. Pertama, perasaan sangat menarik, menyenangkan dan luar biasa. Apa yang disampaikan Mas Budi selaku guru penggerak tadi, dan banyak hal baru yang kita temukan pada kesempatan siang hari ini. Dan ternyata kebiasaan Jawa kita meskipun sudah lama jam terbangnya, ternyata perlu ada pembaruan dalam proses pembelajaran, dan ini ada di materi siang ini. Contohnya untuk menangani anak yang ada sedikit permasalahan, ternyata dengan sangat baik ini disampaikan pada siang hari ini dapat kita
terapkan di pembelajaran saya. Saya kira itu mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Budi sebagai guru penggerak dapat menjadi pembaharu di SD Negeri Daun 1 ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Suryadi. Terima kasih Pak atas apa yang disampaikan. Betul, mungkin apa yang kita sampaikan ini bisa benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Mungkin satu lagi Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, monggo. Sinten? Apa buatin oleh apa? Biar monggo. Ya, terima kasih Pak Budi waktu yang diberikan pada saya untuk menanggapi soal yang nomor 2. Saya terima kasih sekali. Sebelum mengikuti kegiatan ini, saya berpikir bahwa dukungan dan penghargaan itu adalah salah satu solusi yang tepat. Ternyata setelah diberikan seminar dari Pak Budi, itu hal yang salah. Jadi saya baru tahu ada cara lebih baik, yaitu menggunakan restitusi. Demikian Pak Budi, terima kasih. Bukan untuk buatin. Jadi lain nanti diharapkan kita meminimalisir. Mungkin kalau menghilangkan mungkin belum bisa. Ya kita meminimalisir untuk hubungan dan penghargaan. Ya, kita meminimalisir dari penggunaan hukuman dan penghargaan dan kita berusaha menggunakan yang namanya restitusi. Baik, Bapak Ibu guru, ini masih ada sedikit waktu, akan saya gunakan untuk suatu contoh lagi menerapkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, untuk memantapkan kita dalam menerapkan segitiga restitusi, ya kita berikan lagi contoh penerapan lagi ini Bapak Ibu, biar kita nanti menerapkan lebih. Coba Ini kasusnya anak yang merusak taman sekolah. apa benar yang terlalu kata boleh kata boleh tapi merusak bukan taman ya? Oh iya, ini baik. Kemarin juga ada beberapa kasus juga kemarin yang merusak hubungan taman juga. Bahkan Pak Guru itu waktu masih sekolah, ya pernah dengan saya itu merusak ran main-main sengaja pada waktu itu menimbulkan jadi kamu itu bukan satu-satunya orang yang pernah merusak kamu. Tapi gini Pak Guru ingin tahu dulu gimana ceritanya tadi kok kamu bisa itu menginjak benar oleh kata itu bagaimana kita maknanya apa aja gimana coba kita Tadi saya lari-lari Pak, melewati taman dan tidak sengaja menginjaknya sampai binatang. oh tadi kamu tadi katanya mau bermain-main kemarin ya itu gini kemarin kalau bermain-main itu sebenarnya di mana ya tidak boleh menginjak di taman. Kita kan sudah buat keyakinan kita katanya. Nah dari keyakinan itu kira-kira bagaimana yang kamu mau? Merusak fasilitas sekolah. Nah itu kamu tahu. Nah kalau kamu sudah tahu kamu ada keyakinan yang kuat tadi. Nah kira-kira apa yang kamu lakukan agar pembangunan itu kamu selesaikan? Menjadi kuliah. Oh itu. Kamu punya rumah ya? Oh iya bagus, kamu itu sudah berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Nanti di bawah sini berapa ada punya? Oke. Itu Bapak Ibu ya, itu kasus yang kedua itu kemarin itu merusak bunga di tanah sehingga kita lakukan restitusi.
seperti yang saya ungkapkan dari awal tadi, sebelum kita resolusi anak tersebut, kita hendaklah persiapan dulu ya. Jadi ketika kita menghadapi anak tersebut, kita tidak keharusan kata-kata atau mengalami kesalahan dalam pengucapan. Karena dampaknya ketika ada kesalahan dalam mengucapkan, nanti khawatirnya anak tidak ada kesalahannya malah ya, tujuannya tidak tercapai. Harapannya kan kita anak itu sadar dan termotivasi dari diri atas kesalahan yang dia lakukan. Ya, Bapak Ibu paham ya, jelas ini mengenai resolusi. Ya, nanti mungkin diharapkan bisa diterapkan di kelas-kelas lain. Ya, tibalah kita pada penghujung acara, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, apabila saya dalam menyampaikan materi ini banyak kesalahan, saya kurang sopan, apa yang kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan, saya dari ketulusan hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dimaafkan Ibu, Pak. Makanya kita tutup perjumpaan kita pada siang ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk guru kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.